1. Iwan belajar selama 1,5 jam. Setelah belajar dia nonton TV 45 menit. Kemudian tidur selama 8 jam. Jika Iwan bangun pukul 4:45 menit, maka Iwan mulai belajar pukul. Karena ini soalnya dia udah melewati 1 hari, adalah jika Iwan bangun pada pukul 4:45. Artinya 4:45 ini adalah waktu pada hari berikutnya. Jadi langkah pertama kita harus terbalik, hitung dari waktu bangun ya. Waktu bangun itu pukul 4:45. Ini adalah waktu keesokan hari. Karena dia mau cari Iwan itu belajar mulai pukul berapa, yaitu belajar itu pada hari sebelumnya itu pukul berapa. Maka kita harus tambahkan dulu waktu 1 hari, yaitu 24 jam. Karena pukul 4:45 ini adalah waktu keesokan hari. Jadi kita mau cari waktu dia saat belajar itu, yaitu yang sebelumnya, hari sebelumnya itu pukul berapa, maka kita harus tambah 24 jam. 45 ditambah 00 nanti dapat 45. 4 ditambah 24 dapat 28. Di sini ada keterangan Iwan dia tidur selama 8 jam. Kita kurangin 08:00. Ini adalah waktu tidur. Kita kurangin waktu tidur, maka 45 kurang 00 dapat 45. 28 kurang 8 maka dapat 20. Sambung, kita terbalik lagi. Dia nonton TV 45 menit. Jadi kita kurangin lagi 45 menit itu untuk waktu nonton TV. Jadi kita tinggal kurangin 45 kurang 45 maka dapat 00, lalu 20 itu tinggal turun. Lanjut lagi. Di sini keterangan terakhir itu dia bilang Iwan belajar selama 1,5 jam. Jadi kita mau cari Iwan dia mulai belajar maksudnya dia mulai belajar yaitu start belajarnya jam berapa. Jadi proses belajar itu selama 1,5 jam. Ini kita bisa ubah ke dalam format waktu, yaitu 1 jam kita ubah ke 01 titik, setengah jam kita bisa ubah ke 30 menit. Maka diganti menjadi 01.30. Kalau yang cara ubah 30 ini kalian harus pakai yang setengah jam. Setengah jam kalau kita mau ubah ke menit, nanti ingat 1 jam itu 60 menit. Maka kita pakai setengah dikali 60. Kita lanjut coret, ini dibagi 2, 1 bagi 2, 30. Maka hasilnya itu 1 kali 30 dapat 30 menit. Maka 30 menit ini kita ganti di bagian sini. Jadi 1 jam, setengah jam ubah ke 30 menit, maka 01.30. Kita lanjut hitung berikutnya yang di sini. Kurangin lagi waktu belajarnya yaitu 01.30. Bagian di sini nggak bisa kurang karena ini bagian atasnya 00. 00 mau kurang 30 menit nggak bisa, jadi kita harus pinjam. Dipinjam ini jadi 19. Ini hasil pinjam nanti jadi 60. Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kita ganti ke dalam menit 60. 60 dikurang 30 dapat 30. 19 dikurang 1 maka dapat 18. Maka Iwan mulai belajar pukul 18.30 menit. Jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 22. Ada 2 segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpit. Segitiga pertama diberi nama ABC dan segitiga kedua diberi nama PQR.
Jika segitiga ABC diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan segitiga kedua diputar 180 derajat searah jarum jam, manakah gambar yang menunjukkan hasil perputaran tersebut? Soal di sini itu segitiga ABC dengan segitiga PQR ini kondisinya berimpit. Kita pisahin dulu menjadi dua supaya nanti kita lebih mudah saat diputar ya. Yaitu pertama segitiga ABC, A di atas, lalu B di bagian kanan bawah dan C di kiri bawah. Lalu ada satu segitiga lagi yaitu segitiga PQR. Kita coba gambar ini PQR. P nya terletak di kanan atas, lalu R terletak di kiri atas, dan Q terletak di bawah. Sekarang kita lihat segitiga ABC. Kondisi segitiga ABC tadi diinfokan diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam itu artinya yaitu kayak gini. Ini yang disebut berlawanan arah jarum jam. Jadi dari kanan ke kiri. Diputar 180 derajat. Nih, 180 derajat. Maka posisi yang di sini nanti ada perubahan menjadi ABC diputar 180 derajat, maka posisi segitiga akan menjadi terbaliknya. Yaitu A udah tergeser ke bawah, yaitu 180 derajat. Lalu yang B dengan C itu udah tergeser ke atas. Ini untuk B, kalau ini untuk C. Ini adalah hasil yang pertama. Sekarang yang kedua, segitiga PQR itu diputar 180 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam itu arah putarnya itu dari kiri ke kanan. Maka ini adalah hasil perputaran ke kanan, dari kiri ke kanan, yaitu searah jarum jam ya. Kalau diputar 180 derajat, maka posisi segitiga PQR ini akan menjadi, setelah diputar, ini adalah segitiga dengan Q sebagai atasnya. Setelah diputar 180 derajat, R-nya akan terletak di bagian kanan bawah dan P-nya akan terletak di kiri bawah. Jadi kedua segitiga ini kita gabungkan, maka hasil akhir yaitu ABC posisi gini, lalu PQR ini posisinya akan jadi gini ya. Dan kita coba tulis hurufnya. A terletak di sini, B terletak di bagian kiri atas, C-nya terletak di sini. Dan PQR itu P di bagian kiri bawah, R di bagian kanan bawah, dan Q terletak di atas. Jadi dari posisi gambar berikut, maka kita dapat jawabannya terletak di bagian B. Ini dapat hasilnya ya. Lanjut soal berikutnya. 23. Faisal mendapat tugas membuat kincir angin seperti pada gambar dari selembar karton. Pertanyaan, luas kincir angin yang dibuat Faisal adalah? Langkah pertama, kita bisa lihat dari yang berbentuk lingkaran. Ini berbentuk seperempat, ini juga seperempat lingkaran, ini juga seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran. Seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat nanti jadi satu lingkaran. Kalau kita potong jadi 4, nanti akan terletak di bagian 1, 2, 3, 4. Maka kita langkah pertama bisa langsung hitung luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah Pi dikali R kali R. Jari-jarinya itu adalah ukuran 7 cm. Maka ini kita tulis 7 cm kali 7 cm.
Pi itu kita pakai 22/7. Lanjut pakai cara coret. Bagi 7, 1, bagi 7, 1. Sekarang 22 dikali 7 dapat 154 cm persegi. Ini adalah luas lingkaran. Sekarang kedua kita cari luas persegi. Luas persegi ini itu ukuran adalah bagian bawah ini kan ada tanda petik. Ini ada tanda petik. Tanda petik ini sebenarnya sama dengan tanda petik ini. Jadi tanda petik di bagian sini itu ukuran 7. Maka yang di dalam ini pasti ukuran 7. Ini pasti ukuran 7. Maka sisinya itu adalah 7 tambah 7 dapat 14. Ini pasti 14. Lanjut hitungan berikut. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Sisinya 14 cm kali 14 cm. 14 dikali 14 dapat 196 cm persegi. Maka langkah berikut itu langkah 3, kita cari luas total. Luas yang pertama adalah 154 cm persegi tambah luas yang kedua 196 cm persegi. 154 ditambah 196 maka hasilnya adalah 350 cm persegi. Maka jawabannya terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. 24. Sebuah kubus tanpa tutup memiliki luas permukaan 720 cm persegi. Panjang rusuk kubus tersebut adalah. Sekarang kita buat dulu sebuah kubus tapi dia tanpa tutup, artinya bagian atasnya itu tidak ada tutupnya. Lalu kita coba lihat rumus untuk luas permukaan. Biasanya luas permukaan kubus itu kalau rumus biasa yang kita pakai itu 6 kali S kuadrat. 6 kali S kuadrat itu untuk kubus yang memiliki 6 keping. Artinya 6 keping itu adalah kubus yang utuh. Yang utuh itu ada 6 keping, yaitu atas 1, bawah 1, kanan 1, kiri 1, lalu depan 1, belakang 1. Maka total ada 6 keping. Ini untuk kubus yang lengkap ya, yaitu utuh 6 keping persegi. Kalau soal di sini dia ada keterangan kubus ini tanpa tutup, artinya bagian atas ini tidak ada tutupnya. Maka ada perubahan rumus yaitu yang terletak di bagian angka 6. Soal di sini ada bilang kubusnya itu tanpa tutup, artinya ada 1 keping yang tidak ada. Maka perubahan rumusnya ini nanti jadi 5 dikali S kuadrat. Sisa 5 keping itu dari bawah 1 keping dan yang berdiri itu 4 keping. Hanya yang bagian atas tidak ada tutupnya. Maka luas permukaan soal dikasih 720 cm persegi. Jadi 720 cm persegi sama dengan 5 dikali S kuadrat. Yang 5 ini bisa pindah ke sebelah menjadi bagi. Maka bagi 5 sama dengan S kuadrat. Pertanyaan dia mau cari panjang rusuk kubus. Maka nanti kita mau cari S ini ya, atau R. Lanjut 720 dibagi 5 dapat 144 cm persegi sama dengan S kuadrat. Kuadrat pindah menjadi akar. Akar pangkat 2 dari 144 cm persegi sama dengan S. Jadi kita hitung dulu akar 144. Ini langkah tambahan akar 144. Cara hitungnya yaitu loncat 2 kali, 1, 2, maka terletak di sini.
Lanjut kita hitung, yaitu berapa dikali berapa bisa menghasilkan 1, yaitu angka 1 dengan 1 dapat 1, dikurang habis. Sekarang kita turun 44 turun, maka yang bagian di sini ditambah 1 tambah 1 dapat 2. 20 berapa dikali berapa bisa menghasilkan 44, maka yaitu 22 dikali 2. 22 dikali 2 dapat 44, dikurang habis. Maka jawaban kita itu terletak di bagian belakang, yaitu 1 dengan 2 digabung. Maka 12 cm adalah sisi atau rusuk ya. Jadi jawaban ini terletak di bagian D. Lanjut soal berikutnya. Nomor 25, berikut data hasil panen buah di desa Agro. Diagram batang yang tepat untuk data di atas adalah, sekarang kita sesuai tabel di atas, kita cocokin dengan diagram graf batang di bawah ini. Jadi kita mulai dari A dulu ya, cek satu persatu. Bagian apel itu 85, lalu yang bagian apel di sini ini memang benar 85. Itu di antara 80 dengan 90, jadi benar. Sekarang cek yang kedua, yaitu jeruk 60. Jeruk 60 juga benar. Lanjut yang ketiga, stroberi itu 45. Perhatikan ini, stroberinya itu lurus ke angka 40. Maka bagian ini yang salah, jadi A-nya bukan. Sekarang kita cek yang B. Mulai pertama lagi, yaitu apel itu sebanyak 85. 85 apelnya cocok, yaitu terletak di tengah dari 80 dengan 90. Sekarang kita cek jeruk itu 60. Jeruk di bagian sini 60 benar juga. Sekarang kita masuk stroberi 45. Stroberi di sini itu tepat di bagian tengah 40 dengan 45, jadi benar. Sekarang kita lihat jambu itu hasil panen 80 kuintal, dan di sini itu arahnya ke 80 benar. Dan terakhir yaitu mangga, itu hasil panennya 70 kuintal. Kalau yang di sini kita hubungkan, ini hanya kena 60. Jadi ini B tidak cocok. Sekarang kita cek yang C. Apel 85, jadi ini di pertengahan benar. Jeruk 60, jadi jeruk 60 benar. Stroberi 45, ini tepat di tengah-tengah 40 dengan 50, jadi 45 benar. Keempat, jambu itu 80. Jambu 80 terletak di bagian sini, jadi benar. Lalu sekarang kita terakhir, yaitu mangga itu 70 kuintal. 70 itu terletak di bagian sini, benar juga 70. Maka jawabannya terletak di bagian C, diagram batangnya ya. Sekarang kita coba cek D saja ya, biar pastikan, yaitu apel tadi sebanyak 85 jadi benar. Lalu jeruk 60 benar. Lalu stroberi 45 itu juga benar. Lalu yang jambu 80 ini juga benar. Dan terakhir mangga itu 70. Tapi yang bagian mangga terakhir ini dia bukan 70 tapi mengarah ke 65. Maka untuk soal 25 ini jawaban kita terletak di bagian C.